Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Faril Huri dengan NIM 20211101174. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari keamanan cyber yaitu lab tracing route. Di sini langsung kita masuk pada part 1 yaitu survival network connectivity using ping. Tadi saya bawa session virtual machine, log in the virtual machine with the following credential. Nanti kita masuk di sini dengan cara saya buat apps. Oke, sudah masuk pada toolboxnya, kemudian open the terminal window in the virtual machine to pin remote server such as nanti kita masukkan saja perintah ping min c 4 www.cisco.com. Oke, disini sudah berhasil. The first and output display will qualify domain name. Cisco hosts the same web content on different server. The word now mirrors default depending upon where you are located. The keygen and the IP address will different. Ya. Di sini terlihat ya IP address dan segala macam itu di 23.20.173.41. Kemudian kita masuk pada bagian part 2 yaitu tracing route to a remote server using trace route. At the terminal prompt, type the trace route www.cisco.com. Di sini kita masukkan perintah trace route www.cisco.com. Mungkin bisa agak sedikit lama. Oke, ini sudah selesai dan di sini mengapa tampilannya banyak yang bintang karena beberapa di banyak router itu router modern dan firewall itu kebanyakan sudah membuang paket ICMP dan UDP race router katanya demi alasan keamanan gitu. Makanya kenapa ini dia modelnya bintang-bintang gitu. Oke, lanjut ke if you will save the trace route output the text file for later review. Use the right caret then the karena output dari example route output is the save file. Nanti selanjutnya kita masukkan trace www.cisco.com Cisco trace route you can enter Cisco.txt command view export the text file. Wait, sebentar ya. Oke, ini udah selesai loadingnya. Ini hasilnya. Kemudian coba kita buka di analysis home dan di sini Cisco trace route txt dan ini hasilnya. Oke, kita bisa tutup kali. Kemudian kita masuk ke part 3 yaitu trace route remote survey using web-based trace tool. Open web browser navigator. Nah, ini mungkin akan ku coba copy saja linknya. Kita buka web browser. Nah, kita masukkan ini.
kita accept saja. Dan ya beginilah tampilannya. Enter the website you wish to replace example. Oke. Setelah saya cari tahu, ternyata monis dari monis.com traceroute ini sudah tidak berlaku atau domainnya itu sudah valid atau sudah invalid atau sudah lama. Jadi saya coba mengakalinya dengan menggunakan browser dari G Suite Tools Traceroute. Sebentar. Kemudian di sini visual traceroute-nya coba kita buka Google.com. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Jadi hapus dan segala macam. If the regular person responding host, what do you observe the regarding path? Dari yang kutangkap ya dari ini geografiknya bisa dilihat di sini dari Units ke Finland. Kemudian bagian hostnya itu gateway dan beberapa IP address yang muncul di sini. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian part 4 yaitu install and verify mininet topology. Berarti kita sudah boleh close ini. Kemudian kita masuk pada verify IP address, tag the login to your server of workstation that you install the previously used live using the following credential. Run the Python script to install mininet topology. Berarti kita di sini masukkan perintah sudo select support file script Sayer ops .py. Ini sudah muncul ya. Coba kita besar dulu. Ini sudah muncul sama dengan yang di modul yaitu R1 H4S1 H2 dengan AppLink Creating Network. Lalu kita masuk pada step 3 yaitu record IP and MAC address from H1 dan H2. Pada bagian sini starting CLI, pada bagian ini extern H1 text watch. Ini extern H1 sudah kebuka yang not H1, kemudian kita buka lagi extern H2. Ini sudah kebuka H1 dan juga H2. Kemudian from in the node H1 enter IP config to verify IP address and record address to the same for net. Berarti pada bagian sini, pada bagian part 2 ini kita masukkan perintah IP config pada bagian node H1 dan juga node H2. Kita masukkan IP config. Kemudian juga hal yang sama dilakukan pada node H2 if config. Kemudian di sini terlihat pada untuk yang H1 yaitu IP address-nya itu 10.0.0.11 dan ini juga merupakan IP address-nya 867. Kemudian untuk H2 ini adalah IP address-nya
10.0.0.12 dan ini adalah IP MAC address-nya yaitu 5A36. Nah, jadi di sini IP address-nya kita masukkan 10.0.0.11. Untuk MAC address-nya di sini kita bisa lihat, kita copy, kita masukkan saja di sini FE 80 C63 FE 2F 867. Oke, kemudian untuk yang Note H2 di sini kita masukkan 10.0.0.12 pada bagian. Nah, kemudian pada bagian ini masukkan FE 80 C 6D 227 FF titik 2 FEA titik 2 5A 36. Ya sudah. Today, in this part you will pick which to host in minute. First, place the sending. Oke, di sini capture by data on the same plan. This will generate the pick request for your team members PC or as a display section of the system. Oke. Berarti kita masuk pada bagian sini. On Note H1. Kita masukkan perintah wixart. Kita berarti masukkan pada perintah wixart /g3. Oke. Berarti kita sini masukkan perintah wixart _g3. Oke, di sini comment not found. Berarti di sini tertulis Excel kita. Berarti kita coba perintahkan saja fire search score. Berarti wixart ini tidak ditemukan ya. Berarti coba kita menggunakan perintah wire. Nah, kenapa wixart dan itu tidak bisa terbuka? Karena itu merupakan perintah lama yang sudah bisa dibilang itu sudah invalid ya, jadi udah nggak kepake. Sekarang perintahnya sudah berubah, yaitu menggunakan perintah wixart dan capture wixart window seeding X interface to klik start capture traffic data. Nanti kita masuk pada bagian ini, kita mulai saja. Kita pilih start. Berarti coba kita buka ulang ya. Mungkin ada sedikit kesalahan. Nah, ini sudah kebuka. Kita pilih ini. Kita klik 2 kali. Di sini kita tulis live page progress.
Kemudian pada bagian note H1 press enter key if necessary repeat flow. Berarti pada bagian note H1 kita masukkan ping slash c 5.10.0.0.12. Oh, oke. Oh, ini sudah muncul ya. Cuma tadi terjadi error, mungkin agak sedikit kesalahan. Berarti coba kita masuk perintah ping c 5 10 0.0.12. Nah, ini sudah muncul ya. Navigate the click stop to stop packet capture. Berarti di sini sudah muncul ya. Kemudian kita pilih pada bagian sini yaitu stop capture packet. Nah, all filter can be applied this. Type via SCMP to the filter and click apply. Berarti kita masuk pada bagian sini, kita SCMP, kemudian kita apply. Oke, ini sudah. Berarti kita pilih in the wireshark sort the column I want by destination. Berarti kita coba pilih destinasinya yang ini. Ini yang untuk dari IP untuk ke node H2 ya. Destination-nya di H2. Di bagian 6 sini udah video. Berarti di bagian bagian bottom sini kita masuk ke, kita coba cari destination, IP address, source-nya. Destination ini mungkin IP. Wait a second. Mungkin ini pada bagian detect net source destination addressnya 6D36. Apa sama? Sebentar ya. Oke, setelah saya cari tahu, ternyata tadi saya terjadi kesalahan. Yang saya catat adalah itu IP address versi 6-nya, bukan bagian MAC address-nya. Berarti ini yang untuk node H2-nya di sini saya catat yang ini. Nah, sama. Kemudian untuk ini H1 3.262 2F 208.267. Nah, di sini ketika kita masuk pada bagian sini nomor 1, kita mau kembali kepada wireshark-nya. Di sini kita langsung masuk di sini dan bisa dibilang ini destination-nya, ini address-nya. Kita bisa lihat di bagian sini, ini udah sama ya dengan EE6D27EA.25A36. Berarti udah sama ya. Berarti pada pertanyaan di sini dan sebagai interface bisa dibilang ini yes sama. Kemudian destination address wireshark match H2 address ya, ini bisa dibilang match atau sama. Oke, note. Kemudian kita masuk pada part 2 yaitu XMI capture data on the remote LAN. Berarti will you ping remote external LAN XMI. Oke, berarti kita masuk pada bagian berarti kita masuk pada bagian terminal lagi. Kemudian kita masukkan perintah X term H4. Ini H4 sudah kebuka dan kemudian kita masukkan lagi perintah di sini X term R1. Oke, di sini H4 dan R1 sudah kebuka ya. Ini R1 dan juga ini H4.
Nah, pada bagian H4 di sini kita masukkan pada if config. Jadi di bagian H4 kita masukkan perintah if config. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian pada bagian kita lakukan hal yang sama pada bagian R1. Sudah muncul ya, dari untuk IP address-nya di sini kita masukkan saja untuk untuk kita masukkan yang R1 di sini 10.0.0.1 juga sama 172.16.0.1. Sudah pada H4 di sini H4 kita masukkan sini 172 maaf 172.16.0.40. Pada MAC address di sini kita masukkan T2 titik 0B titik 2 T7 titik 2 F5 titik 2 7E titik 2 9D. Nah, ini untuk R1 T1 di sini kita masukkan begitu pula dengan untuk TH2 di sini ini sudah. Kemudian start your new workshop di capture H1 by selecting berarti kita masuk pada bagian H1 di sini, kemudian kita supaya kita di sini Ctrl E continue without saving. Oke. Start the new capture. Oh ya. Berarti pada H4 di sini sudah remote server ping H1. Berarti pada bagian ini bagian H4 ya. Ini H4 dari H1. Oh, berarti kita masuk ke H1. Coba kita enter. Kemudian kita masukkan ping C 5 172 titik 16 titik 0 titik 40. Nah, ini udah 5 paket transmitter receiver. Review capture the Wireshark SMI in the MAC address. Capture data in Wireshark SMI in the IP address view ping notice that the MAC distribution. Berarti di sini bentar. Kita sudah melakukan ping. Kemudian coba kita buka pada bagian Wireshark dan di sini sementara live capture in progress. Oke, sudah ketemu jalannya. Tadi ada sedikit permasalahan di sini. Ternyata di sini saya sudah melakukan ping duluan, lalu saya baru buka Wireshark-nya di situ, dan Wireshark-nya tadi sudah kebuka. Ini sudah kebuka, cuman dia kosong karena aku nggak melakukan pingnya. Aku melakukan pingnya di awal tadi, dan di sini aku baru melakukan ping. Nah, ini sudah selesai, di sini sudah muncul. Kemudian capture data ini Wireshark address for the actual interface. Berarti kita cari yang R1-nya.
Coba mana di sini ada tempat terminal ini mungkin 4. Nah ini R1. Kita lihat di sini untuk R1 ETH1. Untuk R1 ETH1 di sini 6A. Jadi mungkin kita bisa pakai ini destination, Ethernet, destination, addressnya. Iya aku lupa. Sini play. Nah, sini mungkin kita coba lihat dari sini. Nah, kan? Nah, maaf tadi sedikit kesalahan. Ini sudah sama ya dengan yang ETH1. Sini untuk IP-nya kita gunakan destination ya. Oh, berarti kita bisa masukkan di sini ya. 10.0.0.11 dan ini addressnya. Berarti ini kita tinggal copy aja dari sini. Karena bisa dibilang dia udah sama ya. Nah, udah sama. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian terminal. Lalu pada bagian mininet kita langsung tekan. Sebelum itu lupa di sini kita lakukan perintah stop dulu. Nah ini udah stop ya, udah berhenti. Nah lalu kita masukkan perintah di sini. Nah, stopping dia udah selesai di sini, udah nge-stop semua. Bagian berita ini quit udah stop semua. Kemudian to clean up all the processor is the mininet sudah. Berarti kita hapus semua yang telah kita lakukan tadi. Min C. Oke, di sini sudah removing all semua, udah hapus semua. Clean up complete. Oke. Langsung kita masuk pada bagian ke-6, part 6 di sini. Examine the header field Ethernet 2. Seperti yang terlihat ini you examine the field content Ethernet Step 1 review the Ethernet field destination. Step 2 examine Ethernet from the website capture. Capture below show the packet generate being issue first default gateway field title. Where show the viewer ERSP and ICMP capital only. The session begins IP and MAC address. The gateway router follow the ping request and applies. Following the tables first from the website capture the display in the data Ethernet 2 fields seperti yang terlihat di tabel ini. Coba kita coba perbesar sedikit. What is masuk pertanyaan, was the significant about the content of the field? Destination address adalah broadcast FFF yang bisa dibilang ini. Artinya frame bisa dikirim ke semua perangkat dalam jaringan LAN, bukan hanya satu device tertentu. Kemudian, why does PC send out the broadcast ERP prior to sending the first ping request? Kenapa harus melakukan pertama itu kenapa harus melakukan ping dulu, perintah ping dulu? Karena PC belum mengetahui MAC address tujuan atau gateway-nya, maka PC mengirim ARP broadcast untuk mencari MAC address tersebut berdasarkan IP address. Setelah MAC address diketahui, barulah ping bisa dikirim. Kemudian what is the MAC address for the source of first frame? First frame-nya itu yang ini. F4.280.250.262.262.262.d. Kemudian what the vendor ID
of the source, yaitu F48C50 yang pertama ini, atau bisa dibilang yang pertama ini. Kemudian what the portion MAC address what the portion of the MAC address is the UI, yaitu ya karena dia 3 bit pertama, yaitu 24 bit pertama pada MAC address. Kemudian what the source the NIC serial number, yaitu ini 62.62.62.6D. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya untuk part 7 sampai seterusnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih.